Suara kebenaran publik, breaking news Global Rise TV. PJ Bupati Kuningan, Dr. Andes HR, Iip Hidayat, MPD, berikan sehatkan. Dan tabur benih ikan. Global Rise TV Kuningan. Bertempat di kawasan Setu Desa Ciberem Kecamatan Cilimus Kuningan, PJ Bupati Kuningan Dr. Andes H. Iip Hidayat MPD, menyerahkan secara simbolis sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan, sehatkan, lintas sektor budidaya ikan serta penebaran 10.000 benih ikan. Hadir dalam kegiatan tersebut, PJ, Bupati Kuningan Dr. Andes, HR, Iip Hidayat MPD, Kepala Badan ATR BPN Kuningan Teddy Guspriyadi SHMH, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Wawan Setiawan SHUT, MT, Kabid Perikanan Denny Rianto SPI, MSI, Camat Cilimus CC Hendra Krisdianto SSTP MSI, Kadis Parbud Dr. Elon Carlan, Kapolsek Cilimus, dan Ramil Cilimus, kelompok serta undangan lainnya. PJ Bupati Kuningan Dr. Andes, HRI Iip Hidayat MPD saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, Alhamdulillah pada hari ini pembudidaya ikan akan memiliki sertifikasi hak atas tanah, yang akan dapat memberikan ketenangan bagi pemilik tanah karena sudah punya sertifikat, dengan sertifikasi ini bisa difungsikan untuk kebutuhan namun harus seimbang HR. Iip Hidayat ke depan kegiatan sertifikasi ini akan kita dorong di kecamatan-kecamatan lainnya dalam memberikan hak kepemilikan tanah HR. Iip Hidayat Desa Ciberem punya aset setu dan pada hari ini ditebarkan 10.000 bibit ikan, agar dimanfaatkan dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam ikut menjaga stunting. Kaban ATR BPN Kuningan Teddy Guspriyadi SHMH, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, Alhamdulillah pada hari ini beberapa kelompok pembudidaya ikan mendapatkan hak kepemilikan tanahnya, dengan sudah sertifikasi tanah berarti sudah hak milik dan silakan Bapak gunakan sertifikat ini untuk kebutuhan dalam peningkatan budidaya ikan agar lebih maju dan semakin berkembang. Teddy Guspriyadi Kantor Pertanahan selain bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam memberikan sertifikasi hak atas tanah, kami pun bekerja sama dengan Kementerian Agama Kuningan dalam memberikan hak atas tanah melalui bidang wakaf serta dengan Dinas Perdagangan dan Pertanian melalui sektor UMKM-nya. Pungkas Kaban Teddy Guspriyadi SHMH. Nana Kumis, mengabarkan. Pada 78 meter tinggi. Ya, Bu. Ini Nadia Putri, lahirnya Lebaran. Sesuatu kepada masyarakat sini diantaranya benih ikan ya, untuk nanti kemudian kalau sudah besar bisa dimanfaatkan. Terus juga ada bantuan CSR telur ya, untuk itu membantu masyarakat sini untuk kebahagiaan kebersamaan kita. Itu aja Pak. Mungkin mengurangi stunting juga ya Pak? Ya salah satunya kan program stunting ya, kan ada 4. Pertama stunting, bullying, kemudian kemiskinan, pengangguran, itu concern daripada pemerintah. Nah hari ini kita bertahap lah, sisi mana yang bisa kita lakukan. Stunting misalkan makan ikan yang banyak, ada telur segala macam. Tadi program disentuh program Jumat Bersih Pak, kemungkinan ya, akan digelorakan kembali. Iya, ini kan masyarakat Kuningan kan memang orangnya dari dulu sudah punya kedisiplinan untuk bersih ya. Nah sekarang itu dicoba di refresh lah, yang sudah kita perkuat lagi. Dan ini harus masif, tidak saja masyarakat desa tapi masyarakat kota, tidak saja masyarakat kota, mereka yang punya toko, punya warung, semua harus terlibat semua. Jangan sampai dia termasuk pabrik-pabrik segala macam, kita akan ajak untuk sama-sama membudayakan lagi budaya bersih. Kang, izin melaporkan Pak Bupati, agenda hari ini itu dalam rangka penyerahan secara simbolis sertifikat atas tanah bagi pembudidaya ikan atau program sehatkan. Ini adalah program unggulan Pak, kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan BPN. Kami merasa bangga Pak, karena mitra kami pembudidaya ikan sudah merasa lega. Sekarang ada 450 bidang sudah terbit sertifikat dari Pak Manda. Terima kasih apresiasi. Insya Allah simbolis nanti mohon izin Pak Bupati untuk menyampaikan pada 5 penerima sertifikat atas. Yang berikutnya juga sekaligus karena acara ini kita berdampingan dengan Situ Ciberem,
milik pemerintah Desa Ciberem, kami juga menyiapkan benih ikan, Pak. Mohon izin juga Bapak nanti bersama-sama untuk menebar benih ikan, tentunya dalam rangka mendorong program Gemar Ikan, Gemar Makan Ikan. Dan saya kira ini sangat terkait dengan isu strategis yang Pak Bupati sampaikan di antaranya stunting. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu kalau warga masyarakat gemar makan ikan, termasuk nanti simbolis juga ada pembagian telur, gemar makan telur, mudah-mudahan stunting di Kuningan segera itu barangkali PR ya Pak Bupati, PR pemerintah Kabupaten Kuningan. Mungkin itu saja laporan dari kami, saya tidak panjang lebar Bapak. Ya intinya itu kita ada program kolaborasi Kementerian KKP dengan BPN, tentunya di daerah oleh Dinas Perikanan dan Ternak Kabupaten Kuningan dengan Pak Kantah Kabupaten Kuningan, terima kasih. Dan selanjutnya juga mohon izin Pak Bupati nanti untuk mungkin memberikan arahan pada kita semua, termasuk menyerahkan sertifikat secara simbolis, juga mungkin menebar ikan bersama-sama dan juga simbolis untuk pemberian CSR dulu Pak dari pusat. Itu saja dari saya Pak Bupati. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barusan terkait penyampaian tadi sertifikat tanah untuk kepemilikan tanah ya Pak untuk kelompok, barangkali ada yang perlu disampaikan Pak. Ya, jadi dari bungkus besarnya sebenarnya itu ada reforma agraria. Reforma agraria itu ada dua core-nya, dua bisnisnya. Pertama terkait dengan legalisasi aset. Nah, proses sertifikasi itu bagian dari legalisasi aset. Jadi bagaimana bidang-bidang tanah yang ada itu kita sertifikatkan, yang belum bersertifikat kita sertifikatkan. Memang di dalam reforma agraria itu ada dua, itu ada yang melalui PTSL dan salah satunya yang sekarang ini kita lakukan adalah melalui lintas sektor, kegiatannya program lintas sektor. Kenapa lintas sektor? Karena kita mencari subjeknya berdasarkan sektor teknis terkait, umpamanya perikanan tadi kan, bicara dinas perikanan. Jadi kita subjeknya ditentukan oleh dinas perikanan. Itu kolaborasi kita dengan pemerintah daerah. Sebenarnya secara program ini MOU atau PKS dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Ya. Nah, tetapi diturunkan tentu ke dinasnya di daerah. Di Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi counterpart dari kegiatan legalisasi aset kita dalam bentuk kegiatan program sertifikasi lintas sektor. Nah, berikutnya setelah kegiatan sertifikasi ini yang kita berikan saat ini ada 450 sertifikat. Jadi 450 bidang tanah yang disertifikatkan dari kegiatan dari subjek hak yang ditentukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Karena perikanan dan budidaya kan yang kita lakukan sekarang. Di samping itu ada juga yang dari UMKM, Dinas Koperasi, yang mana ini salah satunya yang kita juga belum mungkin akan kita serahkan segera. Sebenarnya ke dinas terkait lah, Dinas Koperasi, Dinas UMKM yang telah menjadi counterpart kita juga. Dan satu lagi dengan Kementerian Agama. Ya, jadi betul. ada target 100 bidang tanah wakaf yang kita sertifikatkan melalui kegiatan lintas sektor ini, yang dititip di kegiatan lintas sektor. Jadi dari 3 counterpart ini nih, ya semua sudah kita selesaikan di tahun 2023 ini dengan total jumlahnya 1.250 bidang tanah yang bersertifikat. Di samping kegiatan rutin kita, kegiatan program kita juga, program strategis nasional kita yaitu PTSL, yang mana tahun ini kita sudah selesai 100%, di mana kita diberi target 51.400-an, kita bisa menyelesaikannya malah 53.000. Melebihi ya Pak? Melebihi, karena antusiasme dari pemerintah desa dan warganya. Nah, saya memilih untuk menambahkan kegiatan ini, ya kan nanti akan jadi pertanyaan administrasinya gimana. Jadi kalau kita punya satuan 100, 20-nya ada amal, jadi kita dari harusnya dibayar 100 umpamanya kegiatannya. Saya bilang, sedikit Pak ke Duta Agraria yang rencana konsep itu diluncurkan bagaimana Pak? Ya, saya berharap nih, saya lupa nih nyampaikan ke Pak Bupati juga bahwa dengan wacana, dengan banyaknya desa-desa di kabupaten ini 370-an ya, 76
tentu kita berbicara layanan masyarakat, layanan pertanahan itu yang sampai ke masyarakat, program-program ataupun mekanisme cara-cara administrasi yang harus ditempuh dalam pelayanan pertanahan itu tentu sangat jauh, apalagi mungkin dari pelosok-pelosok Kuningan, dari mana-mana yang harus ke Kuningan, harus ke Ciporang gitu. Ciporang, betul. Tentu ini tidak akan bisa menjangkau. Nah, saya teman kita di kantor pertanahan tuh punya inisiatif itu membuat duta reforma agraria. Artinya apa? Bungkus besar tadi reforma agraria. Jadi ada duta-duta pertanahan, duta-duta reforma agraria yang ada di setiap desa yang nanti bisa menjadi perpanjangan kita dalam menyampaikan literasi mengenai pertanahan. Karena apa? Literasi pertanahan ini mungkin kalau kita bicara di level warga kota aja belum tentu memahami semua. Contoh, kalau habis hak tanggungan harus diroya seperti apa, belum tentu. Nah, oleh sebab itu dengan duta reforma agraria ini kita punya orang-orang di setiap desa yang kita tanam sebagai penyambung lidah program untuk sosialisasi kepada masyarakat. Oke, sebelum sertifikasi PTSL, dalam rangka sertifikasi PTSL dan pasca sertifikasi PTSL, sehingga duta-duta ini akan bisa menjadi bentuk perpanjangan tangan kita dalam mensosialisasikan program, dan semua persyaratan-persyaratan mereka akan kita didik nanti secara mungkin reguler mingguan, 2 mingguan atau 1 bulanan tergantung ini memang kita inisiasi, dan beberapa kecamatan sudah kita coba sampaikan dan mendapat respon yang baik, dan mudah-mudahan itu bisa kita tindak lanjuti di 2024 menjadi skala Kabupaten Kuningan. Saya rasa demikian. Pembekalan SDM-nya ya Pak? Ya, tentunya pembekalan SDM. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sampurasun. Amin. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, Kang, terima kasih. Tadi Sekretaris Peternakan Kabupaten Kuningan, tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa. Yang terhormat Kepala Disborapar Kabupaten Kuningan, Fellow, terima kasih. Pak Camat Cilimus ya, perwakilan Camat Pasawahan ada wakilnya, hadir. Camat Cibada Pekar ada, oke. Kepala Desa Ciberem, Pak Kades, Kepala Desa Panis, hadir, oke. Kades Babakan Jati, ada. Ayo sebentar Kak, kita tahu sekarang. Kades Timbang, oh iya, oke, jadi absen ya. Serta semua para pelaku budaya ikan, penerima pembagian sertifikat tanah, serta para undangan sesuatu yang ada di sini. Yang pertama, mari kita bertasakur. Saya sudah memberikan sebenarnya hari ini kita dapat bersyukur bersilaturahmi. Dan kita wajib bermunajat, mudah-mudahan kegiatan ini bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hadir dalam pembagian sertifikat hak atas tanah pembudidaya ikan atau sehatkan ya Kang ya, lintas sektor di Kabupaten Kuningan, serta penebaran pendidikan di situ Ciberem, Desa Ciberem, Kecamatan Cilimus. Poin penting dari pertemuan ini adalah yang pertama, ketika bicara sertifikat itu bicara hak. Ketika bicara hak itu secara norma hukum adalah milik mutlak. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah mendapat sertifikasi itu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada DPR. Jadi Bapak Ibu sudah tenang sekarang, tidak akan ada keraguan lagi dengan hak atas tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ketika sudah mendapat sertifikat, kami dari pemerintah daerah berharap ini pun bisa dimultifungsikan, artinya ada kemanfaatan apapun yang dilakukan, apapun yang digarap harus seimbang, harus senada dengan program pemerintah daerah. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu hormati, kegiatan hari ini merupakan boleh jadi perjalanan. Nanti kita di kecamatan mana, di desa mana kita akan lakukan hal yang sama. Kenapa? Ini kita bicara masalah hak dan kewajiban. Ketika kita mendapatkan haknya, kita bersyukur, kita bisa tenang. Jadi poin penting di Cilimus hari ini
Ini masuk SMA 1000 sekarang. Ini adalah momentum yang sangat berharga. Waktu yang paling tepat kita bertemu. Yang kedua di pertemuan ini yang kami hormati semua yang hadir, saya di depan dari tadi terpesona. Ternyata desa masih punya aset. Ini namanya apakah setu Ciberem. Karena di desa ini Ciberem ya. Saya kira setu Ciberem akhirnya berem, tidak ya? Akhirnya normal kan? Ada ya. Tapi ini masih ada tangkapan air juga di sini ya, ini luar biasa. Jadi ini potensi-potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan hari ini pun Pak Kadis Perikanan sudah menyiapkan penebaran bibit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipanennya bareng kemudian hari. Jangan masih kecil kemudian dipanen. Karena apa? Tindak lanjut daripada penebaran ikan ini, kita berharap masyarakat di sini nanti bisa menikmati ikan ini. Itu bagian daripada program untuk menjaga stunting. Jadi kita harus gemar makan ikan. Nanti ada bantuan juga telur ya Pak. Nah, nanti dikasih telur juga. Ini bagian bagaimana kita menyehatkan diri kita. Terakhir saya tidak usah berpanjang-panjang menghormati. Poin pentingnya adalah ketika ada program pemerintah, saya minta semuanya bisa berpartisipasi aktif, semuanya bisa berkolaborasi. Hari ini tidak mungkin bekerja sendiri, harus kolaborasi. Contoh hari ini ada di dinasnya, ada di BPN-nya, dari kepolisiannya, dari TNI-nya, dari Bupati ya pada kesempatan kali ini Pak Kadis Perikanan Peternakan Ekspora dan Olahraga tentunya Pak Camat, Bu, dan mungkin memakai istilah kampung saya Bapak Ibu ya, karena terlalu banyak yang harus saya sapa, tidak mengurangi rasa hormat. Yang tinggi tidak disebutkan gelar dan yang rendah tidak disebutkan nama tanpa mengurangi rasa hormat Bapak dan Ibu. Jadi pertama-tama tentu saja kita selaku umat beragama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul di depan situ Ciberem ini untuk pembagian sertifikat secara simbolis kegiatan namanya lintas sektor. Jadi lintas sektor itu ada 3 kegiatannya, yaitu ada 3 jenis sertifikat yang diperuntukkan. Pertama untuk perikanan tadi, jadi perikanan. Yang kedua UMKM, jadi nanti dinas koperasi juga ada kita ini. Dan yang ketiga itu ada wakaf, jadi sertifikasi wakaf dari Kementerian Agama, jadi kantor Kementerian Agama. Jadi ada 3 di dalam lintas sektor ini. Nah, target kita di tahun 2023 ini Pak Bupati, kita tuh diberi target 1.250 dan 450 itu ada di kita sekarang yang terkait dengan perikanan. Nah, di 2022 ini juga, 2023 ini sebenarnya kegiatan sertifikasi ini kan banyak. Ada di BPN ada namanya program strategis nasional, bukan proyek ya, proyek strategis nasional lainnya, program strategis nasional yang secara besarnya dibungkus dengan konteks namanya reforma agraria. Jadi Pak Bupati sebagai ketua, kalau saya ketua hariannya Pak Bupati di dalam SK-nya, Pak Bupati sebagai ketua gugus tugas reforma agraria. Nah, dalam gugus tugas reforma agraria ada 2 kegiatan intinya. Yang pertama legalisasi aset. Nah, legalisasi aset ini yang kita lakukan sekarang, sertifikasi. Di kegiatan sertifikasi baik itu melalui PTSL yang mungkin pada ini kita tahu semua ya PTSL ya. Tapi nggak tahu singkatannya ya Pak Ibu. Nggak tahu ya. Jadi PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ya kalau kita bahasa umumnya sertifikasi massal. Kalau dulu kita kenal Prona, nah sekarang namanya PTSL. Membedakan Prona dengan PTSL, PTSL ini sistematis, artinya kalau ibarat ruangan, ubin atau tegel-tegel atau keramik itu terpasang secara penuh, itulah bidang tanah. Tapi kalau yang Prona itu sporadis, ubinnya dipasang sini satu, dipasang sini satu. Nanti kalau digabung bisa jadi over. Makanya dengan sistematis itu semua di satu bersih, itulah. Nah, dalam kegiatan lintas sektor ini kita menyasar targetnya adalah subjek yang ditentukan oleh dinas
terkait. Dalam hal ini Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas UMKM. Nah, subjek ini ditentukan oleh dinas. Nah, ini namanya kolaborasi. Dan memang Pak Bupati kita sudah menyusun juga sebenarnya. Tinggal kita berprogramnya aja nih. PKS kita sudah ada. Kita ke depan akan seperti apa bersinergi terkait dengan bagaimana menyatukan data administrasi pertanian ini. Tidak hanya terkait dengan BPN, karena administrasi pertanian ini tidak hanya BPN, karena ada di situ kita bisa bicara terkait dengan reh kadasternya, fiskal kadaster, pajak PBB P2, BPHTB, dan bisa hal-hal lain saya kaitkan dengan data kita yang terserap di mana-mana nih. Nah, ini salah satu output ya, kita belum bicara output yang baru kita bisa berikan dalam bentuk sertifikat. Nah, outcome itu di yang kedua, tadi kan kita legalisasi aset, yang kedua itu adalah akses reform. Nah, akses reform ini adalah kegiatan dalam rangka memberikan outcome-nya. Outcome-nya apa? Kalau kita sudah punya sertifikat, ya kalau di istilahnya Bu Menteri Keuangan kan, kalau di negara-negara maju itu aset yang bekerja buat pemiliknya. Nah, itu yang harus kita tiru. Nah, ini yang kita coba grounded atau jadikan, membumikan program itu menjadi akses reform. Akses reform itu apa? Jadi yang punya sertifikat, punya kegiatan usaha, itu perlu pendampingan dari dinas-dinas terkait. Nah, nanti permodalannya gimana? Karena mereka udah punya tanah, punya aset, itulah yang dijadikan dasar jaminan untuk mendapatkan akses perbankan. Untuk permodalan, bukan untuk konsumtif ya. Nah, itulah tujuannya. Jadi kita di tugas reforma agraria nanti ada pendampingan Pak Bupati, dan pendampingan ini biasanya dinas-dinas terkait ikut, bahkan kita selama ini berkolaborasi untuk memberikan pendampingan beberapa desa yang memang kita tuju, terutama yang kemarin-kemarin itu di 2023-nya ada desa yang termasuk dalam daftar miskin ekstrim ya, walaupun saya juga tidak yakin miskin ekstrim karena rumahnya lebih baik Pak daripada kampung saya Pak. Saya juga bingung kenapa miskin ekstrim gitu, mungkin miskin ekstrim Pak karena mix nya kurang. Jadi saya berharap mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu terima hari ini ya bisa dimanfaatkan secara Suara Kebenaran Publik, Breaking News, Global Rise TV.